Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah Tafis Arido. Nama Ana Sarah Aulia Malikatun Nisa. Ana kelas 9 SMP. Dan di video kali ini Ana ingin menerangkan materi tentang bab sholat berjamaah tugas ulangan tengah semester 1 tahun ajaran 2024-2025 pada pelajaran fikih. Nah, di video kali ini ada 7 pembahasan. Yang pertama ada sejarah sholat jamaah, yang kedua anjuran untuk sholat berjamaah, yang ketiga hukum sholat berjamaah, yang keempat syarat sah sholat berjamaah, yang kelima yang disyariatkan untuk sholat jamaah, yang keenam ada uzur sholat berjamaah, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah masbuk. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya ya. Oke, pembahasan yang pertama itu adalah sejarah sholat berjamaah. Sebelum adanya syariat sholat 5 waktu, Rasulullah bersama sahabatnya sudah melakukan sholat berjamaah. Lalu siang hari setelah Rasulullah melakukan Mi'raj, Jibril datang mengajarkan teknis sholat berjamaah. Saat itu azan belum disyariatkan, sehingga panggilan untuk sholat hanya berupa seruan as-sholatu jami'ah. Namun, syariat untuk sholat berjamaah belum dilakukan tiap waktu sholat. Sholat berjamaah baru dilaksanakan setiap waktu ketika Rasulullah telah berhijrah ke Madinah dan membangun masjid. Sejak saat itu pula Rasulullah menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan sebagai seruan untuk sholat berjamaah. Nah, jadi yang dimaksud di sini itu adalah sebelum adanya hukum sholat 5 waktu, Rasulullah tuh dengan para sahabatnya udah pernah melakukan sholat berjamaah. Nah, lalu di siang harinya Rasulullah datangi malaikat Jibril setelah beliau melakukan perjalanan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Baitul Maqdis gitu. Nah, malaikat ini mendatangi Rasulullah itu untuk mengajarkan teknis sholat berjamaah, dan kebetulan pada saat itu azan belum ada, belum disyariatkan. Maka dari itu seruan untuk sholat berjamaah hanya berupa as-sholatu jami'ah. Lalu setelah diadakannya syariat atau hukum sholat 5 waktu, nah pada saat itu pula syariat atau hukum untuk sholat berjamaah pada tiap-tiap waktu sholatnya itu belum ada. Dan syariat untuk sholat berjamaah pada tiap-tiap waktu sholat baru ada ketika Rasulullah itu sudah berhijrah ke Madinah dan membangun masjid di sana. Lalu Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan sebagai seruan untuk sholat berjamaah. Pesan yang kedua yaitu anjuran untuk sholat berjamaah. Ini lebih ke keutamaan sholat berjamaahnya, oke? Nah, yang pertama itu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'atu afdalu minas shalatil fardhi bi 27 darajatan." Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi yang dimaksud dari hadis ini adalah ketika seseorang melakukan sholat berjamaah, ia akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak daripada ia sholat sendirian di rumahnya. Jadi lebih baik kita itu sholat berjamaah untuk bisa mendapatkan keutamaannya yang 27 derajat gitu daripada sholat sendirian. Lalu ada lagi nih pembahasan yang keduanya, yaitu diriwayatkan pula dari Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan matan yang agak sedikit berbeda, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati tafdulu shalatal fardhi bi 25 darajatan." Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri dengan perbandingan sebanyak 25 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dari hadis kedua ini juga nggak jauh beda sih dengan maksud dari hadis pertama. Seseorang yang melakukan sholat berjamaah itu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak daripada ia sholat sendiri. Nah, perbedaannya itu dari jumlahnya. Kalau di hadis pertama tadi mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Sedangkan yang kedua itu seseorang yang sholat berjamaah akan mendapatkan keutamaannya itu 25 derajat gitu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak daripada bila sholat sendirian atau sholat di pasarnya dengan 20 sekian derajat. Hal itu karena dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian mendatangi masjid di mana dia tidak melakukannya kecuali untuk sholat, dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat sholat. Tidaklah dia melangkah dengan
satu langkah kecuali ditinggikan baginya derajatnya dan dihapuskan kesalahannya hingga dia masuk ke masjid. Dan malaikat tetap bersolawat kepadanya selama dia berada pada tempat sholatnya seraya berdoa. Ya Allah, berikanlah kasih-Mu kepadanya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Dan dia tetap dianggap masih dalam keadaan sholat selama dia menunggu datangnya waktu sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang dimaksud dari hadis tersebut itu adalah seseorang yang melakukan sholat berjamaah itu dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak daripada ketika ia sholat sendirian di rumahnya. Dan dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak itu dengan 20 sekian derajat gitu daripada ia sholat sendirian di rumahnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasannya adalah karena dia telah berwudu lalu dia juga membaguskan wudunya gitu. Dan dia mendatangi masjid itu dengan niatan ingin sholat. Dan karena niatnya dia yang ingin sholat itu sudah dihitung pahala. Dan juga dia tidak ingin melakukan hal-hal yang lain selain untuk sholat. Lalu setiap langkah yang dia tuju untuk ke masjid itu dia sudah dihitung juga pahalanya. Jadi tetap masuk tuh pahalanya. Dan juga derajatnya itu akan ditinggikan pada tiap-tiap langkah ketika ingin ke masjid. Dosa-dosanya semua tuh udah dihapuskan gitu ketika langkahnya itu menuju masjid. Dan ketika dia sudah masuk ke dalam masjid, malaikat tuh akan bersolawat kepadanya gitu. Dan orang itu duduk di tempat sholat, itu malaikat juga berdoa gitu untuk meminta cinta kasihnya Allah kepada hambanya ini. Lalu juga malaikat meminta agar Allah itu mengampuni dosa-dosa hambanya tersebut. Dan kita tuh bakalan tetap dianggap orang yang masih dalam keadaan sholat ketika kita melakukan hal-hal yang masih bernilai ibadah gitu di tempat kita tadi sholat. Kayak misalnya kita berzikir, kita sholawat, kita tilawah gitu, kita menghafal Al-Quran, dan lain-lain itu tuh kita masih dianggap dalam keadaan sholat gitu. Dan sampai waktu sholat yang akan mendatang lagi gitu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan yang ketiga. Ada pembahasan ketiga nih. Hukum sholat berjamaah. Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang menjalankan sholat jamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di situ. Hal itu karena sholat jamaah adalah bagian dari syiar agama Islam. Nah, dalam kitabnya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sholat jamaah itu hukumnya fardu ain untuk sholat Jumat. Sedangkan untuk sholat fardu lainnya ada beberapa pendapat. Yang paling sahih hukumnya adalah fardu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah, dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardu ain. Meskipun banyak perbedaan pendapat, umat Islam tetap dianjurkan untuk selalu memelihara sholat berjamaah karena keutamaannya yang disepakati sama ulama. Di hukum sholat berjamaah menurut Imam Asy-Syafi'i itu adalah fardu kifayah jadi ketika sudah ada orang yang menjalankannya atau ada yang mewakili dari banyaknya orang, dari sekian banyaknya orang untuk mengikuti sholat berjamaah, maka sebagian besar orang yang lain yang gak ikut sholat berjamaah itu dia gugur gitu dosanya karena sudah ada yang mewakili untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau semisal gak ada salah satupun orang yang ikut sholat berjamaah pada suatu tempat atau suatu daerah gitu, nah maka satu daerah tersebut dia bakalan kena dosa gitu orang-orangnya karena nggak ada yang menjalankan sholat berjamaah di masjid seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sholat berjamaah itu salah satu dari syiar agama Islam gitu, salah satu bentuk untuk bisa menyebarluaskan agama Islam. Ya, tapi walaupun masih banyaknya perbedaan tentang hukum-hukum sholat berjamaah, yang paling penting adalah umat Islam itu dianjurkan untuk bisa memelihara sholat berjamaah gitu. Dan emang udah disepakati juga sih keutamaannya sholat berjamaah oleh para ulama. Oke, kita lanjut lagi aja nih ya, yaitu pembahasan yang keempat, yaitu syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada posisi makmum tidak berada di depan imam. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi makmum gitu, ingin berjamaah, ingin ikut sholat berjamaah di masjid, ya kita posisi makmum tuh memang harus ada di belakang gitu, bukan ada di depan imam.
gitu. Nah, kalau misalnya di depan imam itu konteksnya ada lagi nih, konteks yang berbeda, yaitu dia sudah meninggal, sudah wafat, jadi dia disolatkan, bukan ikut sholat bersama imam. Terus yang kedua, ada makmum mengetahui gerakan imam. Nah, jadi kita nih sebagai makmum harus bisa kan mengikuti gerakan imam. Nah, maka dari itu kita harus menyesuaikan gerakan imam tuh lagi apa aja, imamnya lagi ruku atau imamnya lagi sujud, kita harus tahu gerakan-gerakannya. Terus yang ketiga, makmum dan imam berkumpul di satu tempat dalam satu masjid. Nah, jadi makmum dan imam itu harus berkumpul dalam satu tempat gitu, atau satu masjid. Jangan beda tempat, jangan sampai karena ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia ngerasa ya udah dia bisa kok sholat berjamaah, tapi di rumahnya bukan di masjid tersebut, karena speaker dari masjid tersebut masih kedengeran sampai rumahnya. Nah, itu bukan syarat sah sholat berjamaah. Kalau mau sholat berjamaah harus satu tempat dengan imamnya di masjid gitu. Yang keempat, niat bermakmum atau berjamaah bersama imam. Nah, kita ketika ingin menjalankan sholat berjamaah gitu, maka kita harus ada niatan untuk menjadi makmum gitu. Imam juga sebaliknya, ketika ingin mengimami suatu jemaah maka harus berniat ingin menjadi imam gitu, bukan sebaliknya. Oke. Terus yang kelima itu ada mengikuti, bukan menyamai gerakan imam. Nah, ini lebih sering terjadi permasalahan gitu bagi orang-orang yang mungkin masih belum tahu ilmunya, tuh masih orang awam gitu. Nah, jadi ketika ingin menjadi makmum gitu ya, itu tuh harus mengikuti gerakan imam, bukan menyamai. Jadi kalau mengikuti itu kita misal nih imamnya ruku, nah kita baru ruku gitu. Tapi kalau semisal menyamai dengan imam adalah imamnya mau ruku, kita malah ikut juga bareng gitu gerakannya dengan imam ya ruku. Tapi kalau misalnya mengikuti beda, seperti yang udah jelaskan tadi kan gitu. Jadi jangan sampai salah lagi nih, karena ternyata emang beda gitu loh. Syarat sahnya juga nantinya yang ada malah beda, malah nggak diterima kalau semisal menyamai dengan gerakan imam. Harusnya mengikuti gerakan imam. Nah, terus yang keenam itu adalah gerakan makmum harus sejalan dengan imam. Nah, ini juga sama sih konsepnya atau konteksnya dengan yang kedua tadi, yaitu kita harus bisa mengetahui gerakan imam, maka kita juga harus sejalan nih gerakannya dengan imam gitu. Jangan malah beda gerakan dengan gerakan yang lain gitu. Kita next ke pembahasan yang kelima. Nah, pembahasan kelima itu adalah yang disyariatkan sholat berjamaah. Yang pertama, muslim laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah secara ijma. Nah, jadi yang lebih dianjurkan atau lebih diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid itu adalah laki-laki muslim gitu. Dan sedangkan wanita itu tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Dan itu juga sudah disepakati oleh ijma, atau ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Kedua, ada sholat berjamaah hanya sunnah saja bagi wanita. Nah, jadi para wanita juga boleh nih untuk melakukan sholat berjamaah di masjid karena hukumnya sunnah gitu. Dan salah satu alasan kenapa wanita disunahkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid itu adalah karena wanita itu dia melakukan banyak hal gitu, multi-talent lah kita. Nah, ia menjadi seorang ibu, ia mengurusi anak, ia juga mengurusi suami sebagai seorang istri, ia mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah, intinya sebagai seorang ibu rumah tangga gitu. Makanya Allah tuh memberikan keringanan bagi kaum wanita, tidak wajib untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, merdeka, sedangkan budak tidak diwajibkan untuk sholat berjamaah. Nah, ini konteksnya tuh lebih ke di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu perbudakan masih banyak dilakukan gitu. Ini tuh juga merupakan keringanan yang Allah berikan pada saat itu. Para budak yang masih tidak dibebaskan atau belum merdeka, dia nggak apa-apa gitu untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid gitu. Tetapi yang lebih dianjurkannya itu adalah seorang budak yang sudah merdeka atau budak yang udah nggak jadi budak lagi gitu, udah bebas gitu dari namanya perbudakan gitu, baru dianjurkan untuk boleh mengikuti sholat berjamaah di masjid. Poin yang keempat itu adalah orang yang tidak punya halangan atau uzur syar'i. Ya, jadi
orang itu tidak mempunyai halangan apapun. Dia nggak lagi sedang berpergian jauh gitu, dia nggak lagi perjalanan panjang ya. Dia juga nggak punya uzur syar'i seperti sakit yang parah gitu, atau bahkan halangan cuaca yang dimana tuh bisa membahayakan dirinya. Itu dia nggak punya halangan sama sekali, maka dia dianjurkan banget untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kelima itu hanya untuk sholat fardu yang 5 waktu saja. Sholat jamaah yang lain hukumnya sunnah. Jadi yang disyariatkan untuk sholat berjamaah itu adalah sholat yang fardu 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah itu yang disyariatkan untuk sholat berjamaah gitu. Sedangkan sholat-sholat yang lainnya atau sholat sunnah yang lainnya itu tuh hukumnya sunnah gitu untuk berjamaah. Demikianlah yang dapat Ana sampaikan terkait bab sholat berjamaah. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya Ana sampaikan sebelumnya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.